Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Taulinski. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial untuk melakukan koneksi dari Python ke MySQL dan melakukan proses root database dengan menggunakan Python. Untuk pertama-tama, di sini saya buka dulu MySQL-nya. Saya menggunakan XAMPP. Kemudian saya start bagian Apache dan juga MySQL. Setelah itu saya buka localhost dan membuka PHPMyAdmin. PHPMyAdmin sendiri merupakan software yang digunakan untuk mengelola MySQL di website. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka PyChart sebagai tools dari Python. Kemudian saya akan membuat proyek baru. Untuk proyeknya di sini saya beri nama Salsa. Langsung di create. Sini tunggu downloadnya selesai. Selesai. Ini bagian ini semuanya saya hapus. Kemudian untuk melakukan koneksi dengan MySQL, kita membutuhkan package mysql.connector. Sini kita install terlebih dahulu package-nya. Ke bagian settings, kemudian ke proyek, lalu Python Interpreter. Sini saya klik bagian pip, kemudian klik tombol install. Sini langsung aja dicari mysql connector. Ini langsung kita install. Karena instalasi sudah selesai, di sini kita tinggal import package-nya saja. Import mysql.connector. Setelah itu, di sini saya akan membuat objek dengan nama db, di mana objek ini digunakan untuk melakukan koneksi dengan database. Nah, untuk melakukan koneksi juga, kita memerlukan fungsi connect. Jadi, di dalam objek db terdapat sintaks mysql.connector.connect. Di dalam fungsi connect, di sini terdapat parameter host. Untuk hostnya saya pakai localhost. Kemudian user. Untuk usernya saya pakai root. Dan passwordnya, di sini passwordnya kosong. Nah, setelah itu di sini saya menambahkan sintaks di mana kalau database-nya sudah terhubung, maka akan menampilkan teks berhasil terhubung dengan database. DB is connected, maka akan menampilkan teks berhasil terhubung dengan database. Selanjutnya, di sini saya akan membuat objek yang berfungsi untuk mengeksekusi query yang dituliskan di Python. Untuk objeknya, saya beri nama kursor. Di objek ini isinya adalah db.cursor. Kemudian bisa langsung kita run. Di sini karena tidak terjadi error, maka seharusnya telah terhubung ke database. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat database. Untuk membuat database, di sini saya buat dulu objek SQL. Nah, di dalam objek ini itu isinya adalah query untuk membuat database. Dan query-nya juga sama seperti yang ada di MySQL. Itu create database.
Untuk nama database itu saya buat dengan nama Philcom. Nah, untuk mengeksekusi query yang ada di objek SQL ini, saya menambahkan sintaks execute. Untuk sintaksnya yaitu cursor.execute SQL. Nah, ini bisa langsung di-run. Nah, karena tidak ada error, seharusnya database Philcom sudah terbentuk. Sini bisa kita lihat untuk database Philcom-nya itu belum ada. Tapi kalau kita refresh, maka database Philcom-nya sudah terbentuk. Kemudian saya jadikan komen. Karena database-nya sudah terbentuk, di sini bisa kita tambahkan parameter database. Untuk nama database-nya yaitu Philcom. Setelah membuat database, di sini saya akan membuat tabel di dalam database Philcom. Untuk membuat tabel, sama seperti sebelumnya, di sini saya menambahkan objek SQL. Di dalam objek ini terdapat sintaks untuk membuat tabel. Untuk sintaksnya, ini pakai petik 3, nah seperti ini. Kemudian tambahkan sintaks create table. Untuk nama tabelnya, saya buat nama tabel mata kuliah. Kemudian saya juga menambahkan atribut di dalam tabel mata kuliah, di dalam kurung seperti ini. Untuk atributnya di sini ada kode MK. Untuk tipe datanya yaitu varchar 10, notebook, primary key, lalu ada nama MK. Untuk nama MK saya juga gunakan varchar dengan panjang 100 dan not null. Lalu ada SKS, untuk tipe datanya integer, not null. Ada juga semester. Untuk semester sama pakai integer, not null. Lalu ada sifat. Untuk sifatnya saya gunakan varchar 10 dan not null. Dan yang terakhir ada atribut prasyarat. Untuk prasyarat saya gunakan varchar 10 dan isinya boleh 0. Setelah itu sama seperti sebelumnya, untuk mengeksekusi query yang ada di objek SQL, kita tambahkan sintaks cursor.execute SQL. Ini bisa kita langsung run. Nah, di sini tidak terjadi error. Seharusnya tabel sudah terbentuk. Ini bisa kita lihat di phpMyAdmin belum ada tabelnya, tapi kalau kita refresh, maka tabelnya sudah terbentuk lengkap dengan atributnya. Selanjutnya, ini saya komen. Setelah membuat tabel, di sini saya akan memasukkan data ke dalam tabel. Untuk memasukkan data ke dalam tabel, di sini saya tambahkan kembali objek SQL. Kemudian menambahkan query untuk memasukkan data, yaitu insert into mata kuliah. Lalu tambahkan atribut dari tabel mata kuliah secara berurutan. Ini ada kode MK, sama MK, SKS, semester, ada sifat dan juga prasyarat. Selanjutnya, menambahkan value. Untuk value-nya di sini saya menggunakan placeholder. Di sini untuk jumlah placeholder-nya itu ada 6, menyesuaikan jumlah atribut yang ada. Nah, selanjutnya saya menambahkan objek file, di mana objek file itu isinya adalah data yang ingin ditambahkan ke dalam tabel. Untuk datanya sendiri, ini sudah saya siapkan. Tinggal saya copy. Di sini untuk yang bertipe data varchar,
saya tambahkan tanda petik 2. Untuk yang tipe data integer tidak perlu. Sini karena bagian prasyaratnya itu kosong, ini tetap saya tambahkan tanda petik 2 tapi tidak ada nilainya. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu menambahkan sintaks execute. Di sini yang dieksekusi selain objek SQL, tapi juga objek file. Jangan lupa menambahkan sintaks dbCommit di sini agar data hasil update, insert maupun delete itu datanya bisa tersimpan secara permanen. Ini bisa langsung kita run. Nah, di sini karena tidak ada error, seharusnya data sudah berhasil masuk. Kita lihat kembali di phpMyAdmin, di sini datanya masih kosong, dan kalau kita refresh, maka data yang tadi ditambahkan sudah masuk ke dalam tabel. Nah, di sini saya baru memasukkan satu data. Nah, untuk memasukkan banyak data, query-nya sedikit berbeda. Sini bisa kita copy dulu, lalu kita komen bagian atas. Nah, untuk sintaks SQL-nya sendiri, ini tetap sama, namun perbedaannya di bagian object file. Untuk object file, di sini saya buat dalam bentuk array. Nah, datanya sendiri kan sudah saya siapkan. Ini tinggal saya copy. Seperti ini. Dan untuk bagian akhir datanya, ini saya gunakan tanda koma. Nah, setelah itu, agar data yang dimasukkan secara satu persatu, maka saya menggunakan perulangan for. Di sini saya tambahkan for values in file. Nah, untuk eksekusinya jadi cursor.execute SQL tapi bukan menggunakan file tapi values. Nah, jangan lupa menambahkan sintaks dbCommit. Ini bisa kita run. Nah, di sini karena tidak terjadi error, seharusnya data sudah berhasil tersimpan. Kita refresh kembali, maka data yang tadi kita tambahkan sudah berhasil tersimpan. Setelah menambahkan data, di sini saya akan menampilkan data. Untuk menampilkan data, seperti sebelumnya, tambahkan query-nya terlebih dahulu, yaitu select bintang from mata kuliah. Kemudian tambahkan query execute SQL. Nah, di sini sintaksnya baru digunakan untuk mengambil data dari tabel mata kuliah. Nah, untuk menampilkannya kita membutuhkan fungsi fetch all. Jadi saya tambahkan dulu objek result. Nah, objek result ini isinya adalah cursor.fetch all. Nah, setelah itu bisa langsung kita tampilkan objek result. Nah, di sini bisa langsung kita run. Data-data yang tadi di tabel mata kuliah sudah tampil, namun masih sulit untuk dibaca. Nah, agar lebih rapi, di sini saya menggunakan perulangan for data in result. Nah, jadi untuk printnya, sini bukan menggunakan result, tapi menggunakan data. Bisa langsung kita run. Maka data-data yang ditampilkan akan terlihat lebih rapi. Kemudian setelah menampilkan data, di sini saya akan coba untuk menghapus data yang ada di dalam tabel. Untuk menghapus data, kita menambahkan query-nya terlebih dahulu.
Misalnya di sini saya ingin menghapus data mata kuliah matematika komputasi. Maka sintaksnya delete from mata kuliah where di sini saya menggunakan nama MK. Nah, untuk nama MK-nya saya gunakan kembali placeholder. Lalu menambahkan objek file. Untuk objek filenya yaitu nama mata kuliah matematika komputasi. Nah, karena di sini hanya ada satu data, ini kita tambahkan koma spasi seperti berikut supaya tidak error. Nah, di sini bisa langsung kita eksekusi. Execute SQL file. Dan jangan lupa menambahkan sintaks db commit. Ini bisa langsung kita run. Di sini tidak terjadi error. Seharusnya mata kuliah matematika komputasi sudah terhapus dari tabel. Kita coba tampilkan kembali data di tabel. Nah, di sini dapat terlihat mata kuliah matematika komputasi sudah hilang dari tabel. Bagian PHP-admin pun kalau kita refresh, maka mata kuliah matematika komputasi sudah hilang. Setelah menghapus data, saya akan coba untuk mengupdate data. Untuk mengupdate data, sini menambahkan query-nya, yaitu update mata kuliah set. Sini saya coba mengubah sifat dari mata kuliah kewarganegaraan dari wajib menjadi pilihan. Di set sifat, untuk value-nya saya juga gunakan placeholder where saya pakai kode MK, juga menggunakan placeholder. Lalu menambahkan objek file, isinya adalah sifat mata kuliah itu pilihan dan kode dari mata kuliah kewarganegaraan. Saya copy aja kodenya seperti ini. Kemudian tambahkan sintaks eksekusi, kursor execute SQL, file. Kemudian jangan lupa menambahkan sintaks db.commit. Ini bisa langsung kita run. Di sini tidak terjadi error, seharusnya sifat dari mata kuliah sudah terupdate. Ini bisa langsung kita tampilkan kembali datanya. Nah, di sini dapat terlihat mata kuliah kewarganegaraan sifatnya dari wajib menjadi pilihan. Kalau kita lihat juga di PHP-admin, di sini dari wajib, kalau kita refresh, maka sifatnya akan berubah menjadi pilihan. Setelah melakukan update data, di sini saya akan coba menampilkan data dengan syarat tertentu. Untuk menampilkan data dengan syarat tertentu, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan query untuk menampilkan data, yaitu select bintang from mata kuliah. Nah, di sini saya akan coba menampilkan data, namun hanya data dengan sifat wajib. Di sini jadi kita tambahkan atribut sifat where sifat sama dengan saya gunakan placeholder. Nah, lalu tambahkan objek file yang isinya adalah data dari sifat mata kuliahnya, yaitu wajib.
Lalu karena hanya ada satu data, saya tambahkan koma spasi. Nah, kemudian bisa kita eksekusi. Execute SQL, val. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, ini hanya mengambil data dari tabel mata kuliah. Nah, untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan for. Ini saya copy aja dari yang sebelumnya. Ini ada objek result, yaitu cursor.fetchAll. Di sini kita seperti ini. Ini langsung kita run aja. Nah, di sini dapat terlihat mata kuliah dengan sifat wajib saja yang akan tampil. Nah, untuk fungsi menampilkan data, selain ada fetch all, di sini kita bisa menggunakan fetch mini. Untuk fetch mini ini kita bisa mengambil misalnya hanya 2 data teratas, maka fetch mini 2. Kalau kita run, maka hanya ada 2 data teratas yang akan tampil. Atau kita hanya mengambilkan 1 data teratas, maka hanya ada 1 data yang akan tampil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.